Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Jumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Masih bersama kami bertiga ngomongin soal bola. Dan di akhir pekan ini, terutama hari Sabtu ya. Hari Sabtu akan ada pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para pencinta tim sepak bola Liga 1 khususnya. Ada pertandingan seru antara PSIM Jogja melawan Arema Malang, Arema FC ya, di Stadion SSA atau Stadion Sultan Agung. Dan kita bersama dengan Bung Fahmi dan Pak Nanto. Gimana kabar Fahmi? Baik, saya Sudah meliput PSIM ya? Berarti datanya udah banyak ya? sudah. Tapi sebelum kami saya nanya Pak Nanto, laga antara PSIM melawan Arema pertarungan antara dua pelatih anyar, antara Marcos dan Van Gastel. Kalau Pak Nanto melihat gimana Pak di laga pertama karakter permainan dari dua pelatih ini? Berbeda jauh. Oke. Kalau Santos itu lebih ke ya masih pemain sering, masih dia pakai gaya-gaya Latin gitu kan, dan didukung oleh kekuatan teknik individu pemain gitu kan. Tapi dari sisi permainan ya hampir sama sih, maksudnya dalam perkembangan ini dua tim ini masih mencari bentuk permainan gitu kan. Cuma kan karena memang mayoritas pemain-pemain Arema ini banyak yang dari satu negara ya, dan kemudian kualitas individunya juga beberapa ini cukup bagus, sehingga memang yang menonjol di situ kebanyakan karena kualitas individu aja gitu kan. Tapi secara kerjasama tim ini juga belum terlalu teruji, karena dalam pertandingan kemarin itu kita belum bisa menjadi patokan ya, karena PSBS ini juga bermasalah juga lawannya Arema kemarin gitu kan. Kelihatan sekali PSBS ini juga belum sepenuhnya menjadi sebuah tim yang kompak gitu kan. Jadi mereka juga masih mencari bentuk permainannya gitu kan. Nah berbeda nanti dengan PSIM ini kan. Nah saya pikir besok PSIM ini terlepas dari kondisi nervous atau tidak nervous pemain ya kita berharap nggak nervous, karena ini main pertama kali di hadapan pendukung sendiri gitu kan. Nah kita harapkan pemain-pemain PSIM ini sudah lebih enjoy lah, tidak lagi nervous dengan atmosfer dari Liga 1 ini. Nah, kalau misalnya mereka bisa bermain enjoy besok, kita melihat karakter dari permainan PSIM ini sudah mulai kelihatan di pertandingan pertama kemarin. Nah, tinggal bagaimana nanti pemain-pemain ini menjaga ritme sesuai dengan kualitas atau standar yang dimau oleh Van Gastel ini. Jadi ini akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup alot juga ya. Karakter Arema ini nggak banyak berubah dari sejak lama sekali, terutama saat mereka masih dipegang oleh Iwan Budianto. Sampai sekarang Iwan pun masih di situ ya. Jadi kualitas karakter mereka itu di awal-awal kompetisi, awal musim, mereka itu akan main Spartan terus gitu kan, sampai pada titik tertentu tim sudah mulai kelelahan gitu kan, kejenuhan itu muncul, sehingga Arema itu kadang kehilangan poin di beberapa pertandingan terakhir atau di pertengahan. Tapi di awal mereka pasti akan push terus, gas terus. Dan di laga pertama kemarin mereka kelihatan sekali mereka sangat agresif, sangat push bahwasanya ini 3 poin harus diambil. Dan besok pun kemungkinan mereka juga akan main seperti itu ya, karena mereka melihat bahwa PSIM ini juga tim promosi kan. Jadi mereka akan mencoba mengambil penuh poin dari PSIM, karena yaitu tadi, pertama tim promosi, yang kedua mental pertandingan Arema ini sedang naik karena mereka kemarin memenang pertandingan dengan margin goal yang cukup besar kan. Terus yang berikutnya tim ini juga itu pasti ditargetkan untuk mengambil poin sepenuhnya menjelang di awal-awal kompetisi. Karakter Arema itu biasanya seperti itu. Mereka akan main luar biasa di awal-awal kompetisi untuk mendapatkan poin yang maksimal. Untuk apa? Untuk menjaga positioning mereka
di klasemen sehingga mereka tidak terlempar ke liga di bawahnya. Iya, biasanya karakternya seperti itu. Kalau tadi bahannya tanya karakter permainan jelas beda sekali gitu kan, beda sekali kan. PSIM ini meskipun di squad ini banyak pemain-pemain yang punya kualitas individu yang cukup bagus, tapi mereka masih mengedepankan permainan teamwork gitu kan. Jadi permainan kolektif mereka itu masih dikedepankan. Yang kedua, pola pressing gitu kan. Pola pressing PSIM waktu menghadapi Persebaya ini sudah kelihatan. Memang agak cenderung bertahan ya, karena karakter pemain bertahan yang ditempatkan Van Hastel ini, baik si Gula maupun si Ramadjo, itu dua-duanya punya karakter bertahan yang presentasinya cukup tinggi. Hanya saja gelandang-gelandang dari PSIM ini punya ofensivitas yang tinggi. Kayak Vidal, Valente, kemudian Corvi, itu juga kualitas ofensivitasnya itu sangat tinggi gitu kan. Nah, tinggal bagaimana nanti pemain-pemain ini tidak lupa terhadap keinginan ataupun sistem permainan yang diterapkan oleh Hastel. Hastel ini kan pengen PSIM ini menerapkan pressing yang tinggi. Maksudnya pressing yang tinggi bukan pressing dalam artian bahwa garis pertahanannya yang tinggi, tapi intensitasnya yang tinggi. Jadi begitu kehilangan bola langsung press, Begitu lawan memegang bola ya udah langsung tempel press dan sebagainya itu. Nah, ini kan yang diharapkan sama Hastel ya. Di pertandingan Persebaya sudah mulai terlihat, terutama di babak kedua. Tapi di babak pertama banyak yang bolong gitu kan. Itu aja mungkin. Kami apa yang disampaikan oleh Van Gastel sendiri ya untuk menghadapi Arema sendiri untuk meredam agresivitas, walaupun video ini kita ambil kan sebelum break ya, sore nanti ya. Apa yang disiapkan? Sebenarnya kalau dari Van Gastelnya secara lisan belum ada statement resmi, karena kemarin aku datang ke latihannya dan dia bilang besok aja pas press con, which is hari ini. Dia maunya menjawab karena apa yang dia sampaikan kurang lebih akan sama. Tapi dari Razi kemarin berstatement tim manajemen ya, dia sudah berkoordinasi dengan staf pelatih termasuk JP, sudah memetakan kekuatan Arema juga, dan betul bahwa kemenangan di pekan pertama 4-1 Arema itu jadi spotlight tersendiri bagi PSM bahwa ini bukan pertandingan yang mudah gitu, sekalipun mainnya di kandang dengan hadapan supporter sendiri, itu bukan laga yang mudah. Dan ya benar mungkin yang Pak Ananto tadi sampaikan, di awal-awal pekan mungkin Arema akan ngebut karena mungkin dari pola atau ada kekhawatiran mungkin kehabisan bensin di tengah kompetisi atau hal-hal lainnya. Tapi PSIM juga menyikapi pertandingan besok dengan sangat serius, sekalipun mereka punya mental positif karena kemenangan 1-0 di kandang Persebaya. Terus update pemain, kalau agak lendat-lendat, update pemain sempat ada yang bermasalah, 2 pemain, Franco Ramos sama Rahmatso. Kalau Franco Ramos itu dari keterangannya Razi karena lelah otot, terus Rahmatso itu karena benturan yang di lutut itu pas lawan Persebaya. Dua-duanya tapi kemarin sudah ikut latihan bersama tim, sudah recovery juga, tapi apakah masuk sebagai starting itu belum bisa dipastikan karena nanti nunggu arahan dari dokter tim. Tapi kondisinya sudah membaik dan sudah ikut latihan bersama. Terus rekrutan anyar juga, Anton Fase kemarin udah ikut latihan juga karena memang sudah beberapa hari di Jogja, sudah ikut latihan. Kemarin game internal kecuali winger dan striker. Jadi simulasi game nyoba taktikal, teknik, termasuk aku melihat di beberapa part memang pressingnya cukup ketat. Terus winger dan striker tuh latihan terpisah, mereka latihan finishing dari set piece, dari bola-bola silang kayak gitu sih ya. Haljeta, dari Corve, Rafinha, Vidal, Valente, lokalnya itu kemarin ada Andi Irfan, Kasim Botan, kalau nggak salah satunya M. Iqbal. Kurang lebih ada 7 atau 8 pemain di posisi winger dan striker yang memang mereka latihan finishing terpisah. Terus di samping itu ada 1 pemain yang juga latihan terpisah, Andi Setio. Itu karena dia masih recovery dari cederanya kan. Musim lalu kan di Bayangkara ya kalau nggak salah Andi Setio terus dilepas dalam posisi atau kondisi cedera terus join di PSIM. Masih dalam proses recovery itu, maksudnya berarti menjawab pertanyaan kenapa dia nggak dibawa away ke Surabaya di pekan pertama juga gitu.
Update lainnya soal rumor pemain baru sekalian atau nanti aja? Jadi dulu itu. Oke. Sabar dulu. Iya. Ya secara garis besar itu siapa Van Gastel? Eksternal latihan kemarin. Siapa yang apa yang digunakan oleh Van Gastel untuk menggantikan Rasmasov? Damping Gulam. Kayaknya Savio. Kalau memang secara kondisi Ramazzo belum cukup cukup fit 100% ya. Tapi kalau ngelihat dari latihan kemarin dia kayaknya udah siap main juga sih. Karena pas aku tanya possible nggak si Ramazzo sama Franco Ramos ini masuk di SP daftar susunan pemain, possible banget. Tapi kalau main dari menit pertama itu nanti masih nunggu rekomendasi final dari dokter gitu. Kalau backnya Franco Ramos latihan kemarin. Latihan juga, jadi semuanya udah latihan bareng. Jadi yang disampaikan Razi recovery 1-2 hari itu kayaknya pasca pertandingan dari Surabaya langsung. Jadi kan sebenarnya ada waktu 5-6 hari kan. Mantap kalau Ramazov dan Franco Varkos ini bisa absen gitu ya. Sinyal bahaya nggak ini bagi PSIS? Bahaya. Terutama Ramos ya. Iya, Ramos. Duetnya Isaku. Ramos ya. Kalau prediksi saya Ramos tetap main, tetap dipaksakan. Kalau Ramos. Tapi kalau Ratmasov 80% dia nggak main. Mungkin dia masuk DSP, tapi dia nggak main. Nggak masuk starting line up itu mungkin nggak dia. Starting 11 dia nggak mungkin dia. Sulit untuk masuk. Karena kita tahu cederanya itu agak berbahaya. Ya, kakinya ketekuk. Ketekuk itu yang itu ACL ligamen itu bisa kena. Bahaya di situ. Jadi kemungkinan besar. Meskipun kemarin ikut latihan, tim dokter pasti nggak akan memberi nggak beri rekomendasi untuk turun gitu. Karena kita belum tahu ya apakah dia sudah melewati MRI atau enggak, itu belum tahu kan. Karena yang paling dilihat secara kasat mata kan biasanya di tempat dia terkilir itu bengkak nggak gitu kan. Ada rasa nggak nyaman nggak di situ gitu kan. Kalau misalnya itu nggak bengkak, tapi dia merasa nggak nyaman di situ, berarti tetap ada sesuatu di dalamnya. Dan biasanya dokter itu langsung merekomendasikan untuk MRI itu. Nah kalau bisa juga karena itu ketekuk dan itu ketarik gitu loh maksudnya. Ini agak berat itu kan, karena itu daerah yang sangat rawan di bagi seorang atlet, terutama sepak bola di sekitar itu lutut itu paling ramah sekali. Apalagi kalau sebelumnya dia punya cedera di tempat yang sama. Nah kita kan belum tahu nih track record cederanya dia. Moga-moga baru kemarin dia cedera itu. Jadi kondisinya bisa cepat recovery ya. Tapi tergantung dari rehabilitasi dari tim medis juga. Makanya pemulihannya itu nanti seperti apa. Tapi saya pikir dengan waktu yang sangat pendek kalau mungkin sepak bola seperti kita Van Kim itu nggak masalah dengan intensitas yang tinggi cukup besar mungkin menit itu akan berbahaya sekali karena bisa saja ototnya itu ada salah satu ototnya itu yang robek gitu itu bahaya gitu. Nah, kemungkinan besar untuk turun itu sangat kecil. Tapi kalau misalnya secara overall itu oke dan dia bisa main, saya pikir mungkin itu benar-benar juga ada masalah. Ya kan nggak ada masalah gitu kan. Jadi ini masih tanda tanya di Ratmasov gitu kan. Tapi kalau Franco Ramos, saya pikir dia cuma kelelahan aja kata pisang. Kalau Fahmi itu karena kelelahan otot. Kelelahan otot itu kan bukan karena ada luka atau terkilir atau apa, tapi memang ototnya ini lelah gitu ya. Artinya butuh asupan nutrisi lagi atau protein lagi untuk mengembalikan massa otot dia gitu loh. Nah ini yang nggak begitu bermasalah ya. Kalau kelelahan otot kan treatmentnya banyak ya. Misalnya ya kita pasti kasih asupan gizi. Yang kedua istirahat yang jelas. Terus kemudian pendinginannya itu dengan berendam es. Nah itu salah satu treatment tim medis spesial tahu gitu kan. Saya pikir karena begini, kalau Ratmasov ini kan sudah 2 musim main di Liga Indonesia. Dia sangat beradaptasi dengan iklim bisa. Tapi Franco Ramos Baru pertama kali. kan datang dari Eropa. Meskipun Eropanya ini Spanyol ya. Argentina ya. Tapi dia main juga di Eropa atau main di Argentina. Setelah saya main di Argentina ya. Nah mungkin perjalanan jauh ini yang jadi problem gitu kan.
Kalau Argentina iklimnya itu hampir sama, cuma lebih dingin memang. Kalau Brasil memang sama. Kalau Argentina ini iklimnya memang agak lebih sedikit dingin dibanding Brasil karena masih di bawah ekuator gitu. Nah, ini yang membuat apa namanya problem bagi fisiknya si Franco Ramos sih. Tapi saya pikir dengan recovery 3 hari 4 hari, saya pikir besok dia akan main gitu kan. Dan kemungkinan besar nggak ada pilihan lain juga Ya, bagi betul. Erwan ataupun Dastel untuk tidak memasang Ramos. Karena nggak ada replacement itu Pak. Andi Sudio kita tahu ternyata cedera. Dengan terus ada Rendra Teddy. Paling Rendra Teddy kan. Iya, Opsi yang masuk akal kan Rendra Teddy. Tapi kita nggak tahu kualitas Rendra Teddy bagaimana untuk bermain di Liga 1. Nah kan perlu tahap apa ya, perlu penyesuaian juga. Nah yang paling real ya, paling memenuhi apa ya, mendekati prediksi kita semua ya. Paling realistis ya saya pikir Ramos tuh pasti main gitu kan. Karena itu nggak ada opsi. Apakah mau main dengan 3 back atau 5 back atau dengan menggeser si Reva atau Raka Cahyana, itu kan lebih gak mungkin lagi. Iya, betul. Atau memasukkan siapa? Si Rendra Teddy gitu kan. Kecuali kalau posisinya kondisinya Ratmasov ini nggak masalah, kemungkinan besar Dia ditarik. iya Ratmasov kembalikan ke posisinya sebagai center back untuk mengistirahatkan si Franco Ramos gitu. Tapi kalau Ramos ini benar-benar vital gitu ya. Benar-benar vital. Yusaku bisa bermain seperti itu karena tandemnya Ramos. Kalau tandemnya bukan Ramos, saya nggak bisa menjamin Yusaku bisa tampil. Tapi memang Yusaku kemarin itu dapat catatan penting tuh dari pekan pertama pemain terbaik di Liga masuk ke Superliga. Iya. Di Superliga ini dia 10 kali intercept kalau nggak salah. 11 kali clearance gitu kan. Itu tertinggi di semua pemain belakang yang ada di Superliga di pekan pertama kemarin. Itu luar biasa sekali Pak. Ya, jadi saya pikir kalau memang nanti Ramos ini nggak main, alarm merah. Ya, ini alarmnya kenceng banget bunyinya bagi PSIM gitu kan. Apalagi Arema itu punya pemain-pemain depan yang cukup pengalaman. Ada Alberto misalnya yang kemarin Zetra Atletik. Ya, itu pemain itu juga pemain yang agak licin ya, agak tricky juga dia kan. Nah, dia juga pemain yang dalam artian cerdik lah di depan gawang gitu kan. Terus kemudian ada Paulinho juga yang memberi asisnya ya, 2 asis. Kalau yang lain mungkin saya nggak begitu ya. Tapi kalau pemain-pemain seperti itu dibiarkan berkeliaran dengan enak di kotak, terlarang di kotak penalti, bisa alamat bahaya bagi PSIM gitu kan. Apalagi ini yang jadi permasalahan karena kondisi lapangan kan. Iya, betul. Lapangannya sangat keras bah. Iya kan? Iya, Keras. Tanahnya lo ya, bukan rumputnya. Tanahnya itu keras. Jadi ini juga kayak Ramos yang nggak fit 100%, ya kan? Ini juga bisa bermasalah begitu ya. Karena ototnya kurang. Apalagi dengan Ratmasov yang punya ketidaknyamanan di lutut itu. Nah, bagi pemain bola dengan kondisi tanah yang keras, otomatis lutut ini kan akan bekerja lebih keras juga. Ya. Karena bentura untuk menahan beban pemain bola itu kan mayoritas ada di lutut dan ankle gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Saya pikir besok kemungkinan besar Ratmasov akan sulit tampil ya kalau mendengar dari omongan Fahmi tadi. Tapi kalau memang benar-benar sudah oke, plus 100% mungkin dia bisa main. Ya. Gitu. Itu Bang. Nih, treatment apa yang bersama PSIM Jogja untuk menghadapi Paulinho, Dalberto, Fadjeci, Santoso, kawan-kawannya, Betinho bahkan tuh dari PSS tuh. Di PSS ya tahun kemarin.
Ya yang jelas itu sih kemarin internal game tuh dibagi jadi 2 sesi, jadi sempat 7 lawan 7 ketika winger dan strikernya latihan terpisah, terus ada sesi di mana mereka latihan bersama 11 vs 11. Terus dari instruksinya JP yang ku denger tuh memang mereka mau main intensitas tinggi dari awal, pressing ketat. Nggak tahu apakah sampai misalnya gegen pressing gitu ya. Tapi jelas iya ada evaluasi dari match lawan Persebaya di mana misalnya banyak kehilangan bola, banyak kehilangan momen. Kayak besok mau lebih ditingkatkan lagi intensitas permainan dari awal. Terus yang menarik juga ini sih, kemarin di sesi latihan itu para pemain udah pakai GPS tracker. Jadi kayak ngukur performa indikator gitu. Itu Sebelumnya belum. setahu saya belum, Pak. Nah, kemarin tuh udah pakai GPS tracker itu, terus ya itu pemain barunya Anton Fase sudah ikut bergabung. Tapi Gimana kayaknya Anton Fase? dia nomor 7. Kayak latihannya gimana dia kok? Kamu lihat? Kemarin masih ikut latihan game internal sih. Jadi maksudnya nggak ada apa namanya, nggak ada sesi khusus dia sendiri gitu nggak. Tapi secara fisik memang bagus sih. Gede ya. Tinggi besar gitu. Terus apa namanya? Kalau kemungkinan dia masuk DSW mungkin, tapi kalau dimainkan belum tentu. Administrasinya udah beres, Mas. Sudah selesai semua. Sudah terdaftar kan? Iya. Sudah muncul di listnya PT Liga. Oh, berarti ready kalau udah sudah ada registrasi. Udah apa namanya? Kan tinggal klik aja itu. Iya, aku udah cek pemindahan federasi juga sudah dilakukan, medical check up sudah selesai. Tapi Razi bilang satu yang kurang tuh berkasnya cuma soal visanya doang. Bisa kerja. Iya. Oh, berarti belum bisa main. Nah, makanya ini ditunggu ya, maksudnya kandonya tinggal hari ini. Ya. Kan ini wawancara aku kemarin. Standarnya gitu, kurang visanya saja. Kalau bisa datang besok pagi pun sudah bisa sih. Ya makanya gitu. Kayak kita juga Izinnya besok pagi turun itu kayak gitu kan. Tapi yang jelas bahwa benar Anton Fase ini kan posisinya winger dan dia emang permintaannya JP sendiri. Jadi memang dia butuh winger yang lebih eksplosif, yang gaya mainnya juga berbeda dengan winger-winger lainnya yang sudah dimiliki PSIM gitu. Jadi dan kayaknya karena ada Dutch connection atau Belanda connection dengan Gastel, dia mungkin akan lebih mudah memainkan filosofinya beradaptasi dengan tim juga sih. Katanya lebih dia Van Gastel juga bekas. Iya, kayaknya aku dari ngecek perjalanan karirnya sempet. Tapi detailnya berapa tahun atau kayaknya masih di youth banget. Dia pernah satu tim kok sama siapa namanya? Oleh. Sama Ole terus di Trisnik. Kalau dia satu tim dengan Ole dengan di Technik Man, berarti dia satu tim juga sama Kelvin Gadong itu. Kemungkinan besar malah Tom Haye juga, karena Tom Haye pernah main di Technik. Pak, kalau melihat apa namanya besok ini, apakah Rafinha ada kesempatan untuk main atau tetap dari Carve yang dipercaya oleh Van Gastel? Ini agak sulit ya. Ya. Agak sulit ya, karena kita melihat bahwa sebenarnya substitusinya Rafinha itu kan bukan Corvi, Iya. tapi Haljeta. Iya, Haljeta sebenarnya. Jadi tergantung kondisinya Haljeta dan seberapa performanya Haljeta di mata si Hastel. Saya pikir kalau melihat pertimbangan itu akan sulit bagi Rafinha untuk tampil sebagai starter, gitu kan. Jadi sangat kecil lah kemungkinan Rafinha untuk bermain dari menit awal kalau Haljeta tidak bermasalah. Iya. Nah, kecuali Haljeta bermasalah, baru mungkin Van Gastel akan menurunkan Rafinha itu kan. Jadi substitusinya itu bukan Corvi sebenarnya. Corvi itu malah substitusinya antara si itu bukan Anton Fase yang lokal, Kasim Botan sama Andi Irfan sebenarnya. Iya, betul. Itu sebenarnya, Pak. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya nanti si Fase masuk, bisa jadi malah Fase yang akan turun menggantikan si Corvi. Iya, betul. Nah, kalau enggak Corvi akan digeser ke kanan, gitu kan. Kalau enggak si Fase ditempat di kanan, gitu kan. Nah, di tengahnya itu akan menarik ini karena Haljeta akan ditopang langsung oleh si Vidal sama Valente. Iya. Kalau si Vidal tak tergantikan ya. Dua itu kayaknya masih mengamankan posisi Vidal sama Valente. Kemarin itu pas latihan finishing yang winger sama striker itu, dari skema-skema set piece tuh
dari Corve sama Nermin Helzeta tuh kayak satu paket. Mereka tektokan terus. Maksudku apakah itu cuma skema latihan atau memang itu uji coba gameplay buat besok juga. Jadi kayak besar kemungkinan dua ini akan main dari awal, dari Corve sama Nermin Helzeta. Kalau kayak gitu ya mungkin Raffinya super sub dari bangku cadangan. Atau jadi camat. Nggak lama lah, maksudnya ngantrinya akan lama ini si siapa namanya Raffinya ini akan lebih lama. Tapi bisa jadi mungkin ya yang akan dipilih tetap ini striker utamanya ya, apa Nermin Helzeta ya, karena ngeliat Arema tuh beli back hampir sebagian besar yang dibeli banyak back semua Pak ya. Aku main itu. Perkuat lini belakang tuh Arema betul. Ya benar sih, kalau dari statementnya Gasol di match lawan Persebaya kan dia butuh pemain yang bisa holding bola lama, menang duel-duel atas dari set piece juga, dan ya yang bisa mengemban peran itu ya Helzeta. Iya. Terus untuk besok tiket berapa Mi? Tiket yang dicetak atau kuotanya 10.000 sudah dijual dari hari Kamis kemarin berarti ya, tanggal 14. Dijualnya ada yang di Sekretariat Brajamusti, Sekretariat Maiden, ada juga yang dari online di loket.com sama apps Brimo kalau nggak salah. Sold out. Nah ini belum ada update, aku tadi sempat ke Wisma tapi nggak ada orang yang bisa diwawancarai. Terus kayaknya, dan semoga soalnya 10.000 tuh nggak banyak loh hitungannya. Dengan banyaknya basis massa supporter yang ada di PSIM ini. Terus untuk harganya juga menurutku masih affordable atau terjangkau, dari 55.000 sampai paling mahal di VIP itu 150.000. Itu paling mahalnya cuma 150. Iya. 10.000 paling mahal. Jadi ada kategori belakang gawang tuh 50, terus tribun timur itu 75, terus VIP 150. Itu masih sangat terjangkau. Nah, makanya Tribun timur aja masih 75.000 ya. iya. Ada gratis kan? Kontrobos. Iya. Bocoran gratis, Betul. Jebolan. Terus ini juga sih, maksudnya dari Panpel, terus dari supporter sendiri sudah menyatakan bahwa ya satu kan memang secara regulasi dilarang away kan supporter. Terus di satu sisi memang 10.000 ini diprioritaskan untuk supporter PSIM saja. Makanya penjualannya di Sekretariat BM sama Maiden gitu. Oke, update-nya itu. Oke, kita masukkan tunggu-tunggu nih. Waduh. Update pemain baru. Doni siapa? Warmindo. Warmerdan. Sudah deal ya? Sudah deal ya? Aku nggak bisa bilang sudah deal, tapi kan ya Sabtu akan datang. Iya, tapi gini, kemarin aku mau wawancara Razi, ada update penambahan pemain baru lagi gimana selain Anton Fase ya. Kan Anton Fase sudah diresmikan klub lah. Nah, satu nama ini posisinya nomor 6 atau gelandang bertahan dari Belanda. Memang beberapa hari terakhir kan kabar yang beredar itu si Donny Warmerdam itu. Terus pas ya biasa ya, maksudnya jawabnya politis banget. Dia nggak mau nyebut nama, ya masih berikilah tunggu aja gitu-gitulah. Tapi dari statementnya adalah si pemain baru ini tiba di Indonesia sore ini, kita take hari Jumat, dia sampai di Jakarta jam 3 sore, terus bermalam di Jakarta dulu, terus Sabtu paginya baru ke Jogja. Jadi sampai di Jogja Sabtu pagi, nanti kenalan dan kumpul sama satu tim, dan sorenya ikut nonton. Apakah langsung diperkenalkan besok juga? Ya kita nggak tahu, karena kan besok berbarengan sama hari pertandingan kan. Asumsiku mungkin akan diperkenalkan ke publik hari Minggu, 1 hari setelah pertandingan. Tapi memang karena rumornya udah kenceng juga dan tendensinya ke Donny Warmerdam itu, ya besar kemungkinan emang dia sih. Dua pemain ini, dia dan Anton, itu memang permintaan atau pilihannya dari Van Gastel. Jadi mungkin Gastel sendiri, Van Gastel, entah dia scouting sendiri atau memang ada rekomendasi dari jejaringnya dia, tapi yang jelas dua-duanya kan memang paspornya Belanda, ya dari Van Gastel. Ya, Bang Anto, kehadiran Donny ini apakah mengindikasikan bahwa Rosmasen sudah cedera agak parah mungkin? Saya pikir enggak Pak, tapi kan sebenarnya penambahan pemain ini kan diputuskan ya sebelum pertandingan pertama resmi Superliga kemarin dimulai. Jadi setelah 5 atau 6 kali uji coba, ya ini kan kemudian manajemen PSIM itu ada
bahkan presidennya, CEO-nya ini agak panik. Iya betul. Agak panik dengan kondisi pramusimnya dari PSIM ini karena banyak kalahnya. Iya. Dan kalahnya jauh. Terutama saat menghadapi Bali. Ini yang sangat memukul Cik Liana ini. Sehingga kemudian di situ terjadi diskusi antara pelatih, asisten pelatih, kemudian dengan manajemen dan presiden klub gitu kan. Akhirnya waktu itu Van Hastel bilang bahwasanya iya kalau memang timnya ini dirasa cukup ya perlu gitu kan. Masih perlu tambahan. Tambahannya ada di 2 posisi itu. Iya. Posisi nomor 6 gelandang bertahan dan posisi winger atau sayap. Itu yang dibutuhkan oleh si Hastel ini. Dan ini benar-benar Hastel itu tahu bahwa komposisi di lini tengah terutama gelandang bertahannya PSIM ini sangat tipis gitu kan. Bahkan yang punya yang punya karakter asli di situ kan nyaris gak ada gitu kan. Paling Seva ya. Xavier Seva gitu kan. Central midfield. Itu udah nggak ada. Yang lainnya ini kan karena dipaksakan. Ratmasov itu kan sebenarnya juga dipaksakan. Iya, defender. Ya kan. Basicnya dia itu center back, Pak. Memang mungkin di beberapa laga uji coba atau track record dari permainannya si Ratmasov ini dia pernah main di gelandang bertahan. Tapi ini kan bukan laga ataupun pertandingan atau pembinaan usia muda ya. Ini kompetisi profesional. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mengambil pemain yang benar-benar sudah ready di situ. Biasanya pemain-pemain digeser-geser positioningnya ini saat mereka ada di akademi sampai di youth gitu kan, atau di EPA lah kalau sekarang. Nah di situ baru kelihatan kan. Nah, tapi kemudian kalau sudah positioning dari kompetisi profesional resmi, ini jelas-jelas memburu hasil ya. Iya betul. Udah pasti manajemen lebih baik ngambil yang benar-benar murni sebagai nomor 6. Kalau nanti nomor 6 ini masuk, saya pikir mungkin ya kalau kemarin kita bilang permainan PSIM yang baru 40%, mungkin akan naik jadi 65% gitu kan. Soalnya dari lini belakang ini problem Van Hastel ini mungkin tinggal 30% lah. Tapi kalau yang di lini tengah ini terutama gelandang bertahan ini masih berat. Striker depan ini juga agak berat juga. Nah ini mungkin Van Hastel ini mulai pelan-pelan memperbaiki dari pondasinya dulu. Dari lini belakang kemudian naik agak ke atas temboknya kan, kalau rumah itu kan. Tembok atau penyangganya atau pilar-pilarnya atau penghubungnya di situ dia benahi, dia perbaiki, dia cari pemain-pemain yang sudah jadi. Kemudian baru terakhir pasti kan dia akan menyatukan nih antara lini belakang, tengah sama depan agar semuanya sinkron. Jadi masing-masing pemain ini punya masing-masing lini ini punya jembatan ya, punya hubungan yang erat dan juga jalinan chemistry yang bagus. Nah nanti itu mungkin setelah si Doni ini masuk ya, Doni ini masuk. Doni, kalau saya nyebutnya Doni aja, saya takut nama belakangnya itu. Takut salah ada bahana Warmindo. Nah ini kan yang nanti akan jadi PR yang akan dilakukan si Hastel berikut. Jadi itu mungkin Pak. Dan apakah ini kemungkinan besar ini mungkin saya tanyakan nanti setelah press conference ya. Apakah PSIM banyak membeli gelandang dan bagian penyerangan dan minimnya pembelian pemain asing di lini belakang akan mengembalikan Ratmasov ke habitat aslinya? Pasti ya kan, karena kan dua pemain ini tidak bisa kita harapkan main terus ya, antara si Ramos sama si Yusaku harus ada backup ya, betul. Karena 30 kita nanti ya PSIM ini kan akan memainkan 34 pertandingan dalam satu musim ya. Nah ini kan ya pasti seorang pemain itu butuh istirahat, waktu istirahat yang panjang. Apalagi pertandingan satu dan pertandingan lainnya, kita itu tidak bisa menjamin bahwa semua kondisinya akan sama.
Karena lawannya ini berbeda-beda. Ada yang main teknik, strategi, tidak bermain fisik, itu ada. Tapi ada tim yang masih memainkan fisik. Kick and rush. Iya kan, yang menguras fisik kemudian terjadi benturan-benturan yang cukup cukup integritasnya cukup tinggi di situ. Kita nggak bisa menjamin itu kan. Semuanya pasti ada perbedaannya. Nah, kalau misalnya nanti masuk si Doni, ya sudah Arab masuk kembali ke belakang gitu kan. Toh juga kalau misalnya dalam posisi urgent ya, atau posisi-posisi genting Doni ini nggak bisa main, Arab masuk bisa main di situ. Iya. Paling ya pilihannya cuma itu, Pak. Ya, ini kan maksudnya range untuk penambahan pemain dari PSM masih cukup lebar. Masih. Karena kemarin kata Kopong juga, kata Razi juga, itu baru 26 pemain. Tuh, ketambahan Anton 27, Doni ini kalau jadi baru Masih ada dua slot tersisa lagi atau bahkan lebih bisa lebih dari 30. Bisa lebih dari 30 kan. Paling enggak misalnya 35 lah untuk mendapatkan. Dan pemain asingnya kan ini baru 8 ya. 10. Anton itu hitungannya ke 9, terus kalau Doni jadi ini ke 10, masih ada satu sisa slot. Ada sisa slot lagi kan. Mungkin nanti akan diambil di defender kan juga bisa. Kalau enggak mungkin nanti juga ambil gelandang serang mungkin untuk menggantikan Valente kalau misalnya Valente cedera gitu atau absen. Ini menurut Pak. Kalau kamu lihat kemarin Romasov latihan nggak pakai alat apa kan? Enggak. Udah bisa lari tuh. Udah cukup fit. Ramos pun demikian. Jadi kalau dari kondisi yang terlihat sekilas sudah fit dua-duanya. Tapi balik lagi misalnya ternyata besok pas di pertandingan situasinya beda, karena kan lapangannya juga beda. Kemarin latihannya di Yis. Oh, di Yis latihannya. Oh, ini rumputnya bagus. Makanya jauh. Ya makanya apakah faktor rumput dan situasi itu mempengaruhi besok ya nggak tahu juga sih. Apalagi kan kalau dari regulasinya memang 7 pemain asing kan yang boleh dari menit pertama. Jadi kalaupun ada yang dikorbankan salah satu untuk main dari bangku cadangan juga possible aja sih, mungkin aja. Kalau untuk posisi kiper yang kemarin banyak di game latihan, Cahaya Supriyadi. ya. Iya. Harlan. Ya, kayaknya ini nanti masih akan jadi pelapisnya Cahaya sih. Yang cukup mengkhawatirkan kan karena Cahaya masih tergabung di timnas kelompok umur under 23 kan ya. Takutnya nanti kalau tiba-tiba ada timnas calling gitu, nah ini agak jadi sinyal bahaya sih. Karena Kok bahaya? Berarti kamu meragukan kemampuan Harlan? bukan meragukan, tapi maksudnya dari pemilihan Gastel sendiri kan di match perdana yang dipilih Cahaya, terus kayaknya ya memang dia secara statistik lebih unggul dari Harlan juga sih. Ya ini pendapatku aja. Iya. Sementara kan kiper-kiper tim Indonesia saat ini mayoritas ya nggak semua ya, tapi sebagian besar kan dari kiper luar kan atau kiper asing. Nah, apakah mungkin satu slot terakhir pemain asing diambil untuk kiper? Ya mungkin juga, bisa aja. Iya. Tunggu aja sih. Apalagi nih? Apalagi ya, ya soal pemain udah tadi update, terus pemain baru lokal, Razi bilang masih akan dikoordinasikan dengan staf pelatih kebutuhannya seperti apa, tapi ya ini aku ngomong gini jadi saya mematahkan opini yang barusan. Kemarin ada yang ikut latihan tuh kiper dari EPA-nya PSIM, jadi tim youth-nya under 20 U20 kemarin ikut latihan. Apakah itu akan dikontrak permanen? Belum tahu juga, tapi kemarin pas latihan tuh kan sebenarnya yang secara resmi kiper PSIM ada 3. Iya. Cahaya Supriyadi, Harlan Suwardi, sama Khairul Fikri. Nah kemarin ada satu kiper tambahan, terus pas ku tanya-tanya ternyata itu dari youth, dari EPA. Nah kalau emang ini di kontrak resmi, ya berarti mungkin ya udah cukup 4 ini gitu. Oke, Pak ini kita balik lagi ke soal taktik ini. Kalau pelatih Amerika Latin ini kan, apakah Pak Anto melihat ya? Pada umumnya ya ciri khas permainan Liga Indonesia seperti itu aja. Apakah Pak Anto melihat Arema Indonesia ini Arema FC ini bermain ya pada umumnya tim dari Liga Indonesia seperti itu dengan pelatih dari Amerika Latin? Ya betul lah. Jadi
Arema masih bermain dengan gaya Indonesia, gaya sepak bola Indonesia. Meskipun pelatihnya itu pelatih Latin gitu ya. Tapi biasanya memang pelatih Latin. Ini saya nggak tahu ini apakah dari Argentina atau Brasil. Brasil. Apalagi dari Brasil. Apalagi dari Brasil. Kalau pemainnya banyak dari Brasil. Ya itu, karena kalau dia dari Brasil biasanya mereka akan karena di Brasil ini kan apa ya? Mereka pemain-pemain itu muncul karena bakat atau talent gitu kan. Ada talent apa ya, bakat alam mereka gitu kan. Jadi mayoritas mereka itu sudah skillnya sudah bagus lah. Ya kan, skillnya sudah bagus. Jadi mau organisasi permainan dan sebagainya mungkin nomor 2 ya. Tapi yang penting ini skillnya bagus dulu. Dan kenapa kok pemain-pemain Brasil itu bisa survive di Liga Indonesia? Ya kan? Karena pemain Brasil ini punya kemampuan individu di atas rata-rata pemain asing lainnya. Ya. Jadi kalau pemain asing lainnya mungkin hebat dari cara dia membaca permainan atau cara dia beradaptasi dengan gaya permainan kolektivitas yang membutuhkan rekan bermain yang punya visi yang sama dalam skema permainan. Tapi kalau pemain-pemain Brasil ini mereka ya tetap bisa beradaptasi dengan apapun skema yang diterapkan karena mereka punya kemampuan individu di atas pemain-pemain asing lainnya, biasanya seperti itu gitu. Tapi kan tidak semuanya pemain Brasil ini juga punya kualitas individu di atas pemain-pemain yang non Brasil yang ada di Liga Indonesia gitu. Ya kita lihat hanya beberapa saja, itu enggak mayoritas gitu kan. Jadi kenapa kok mereka bisa survive dan mereka bisa sukses di sini? Ya karena itu, karena mereka punya kualitas individu yang skill individu yang di atas rata-rata itu aja. Nah, kita mungkin tarik ke belakang. Saya masih ingat cerita kisahnya David da Silva ya. David da Silva ini kan dulu pernah trial di Bayangkara FC kan. Ya. Tapi kemudian dia nggak jadi, dicoret, kemudian dia diambil Persebaya. Di Persebaya hebat dia Pak. Ya toh. Wah, pokoknya ibaratnya dia salah satu pemain pembeda lah. Yang bisa menentukan hasil akhir. Kemudian karena dia bagus, diambillah oleh klub klub kasta tertinggi dari Korea Selatan, Liga Korea, namanya Pohang Steller. Dia nggak sampai 1 musim kok di situ, cuma setengah musim kemudian dia diputus kontrak, kembali ke Persebaya lagi. Karena apa? Dia nggak bisa beradaptasi di sana. Kualitas individunya mungkin bagus, tapi dia cara bermainnya di Korea itu berbeda. Nah ini yang sekarang ini saya agak sedikit seneng gitu kan. Senengnya dalam artian apa? Sekarang itu pelatih itu tidak hanya pelatih asing, tidak hanya datang dari Brasil aja. Tidak hanya dari Amerika Latin, tapi mulai dari Eropa. Ini yang membuat saya jadi antusias untuk kembali menyaksikan Liga Indonesia ini. Karena apa? Ya sekarang kiblat sepak bola yang di dunia ini kan arahnya ke Eropa semua. Gaya mainnya tuh udah gaya main Eropa gitu kan. Gaya mainnya Eropa itu kan kelihatan sekali akan sulit dipatahkan dengan gaya-gaya Amerika Latin yang mengandalkan skill individu dan kurang tingginya kolektivitas pemain. Jadi sekarang sepak bola sekarang itu beda dengan 10 tahun yang lalu, sangat beda. Dulu mungkin nggak ada tim analis, itu nggak ada. Giring sampai tengah langsung gol kan, dulu bisa seperti itu. Ya kan dulu itu nggak ada tim dalam staf pelatih ini analis video itu nggak ada, tapi sekarang ada. Ya, karena apa? Ini dipelajari betul bagaimana karakter, cara menyerang pemain tim lawan itu seperti apa, karakternya seperti apa. Nah ini cara-cara sains ini kan banyak dikembangkan oleh klub-klub sepak bola dari Eropa, terutama dari Jerman sama Inggris gitu kan. Inggris pun banyak beradaptasi ke Jerman. Kalau di Jerman sekarang udah sains semua Pak. Di situ terlibat semua, saintis-saintis ini sudah terlibat, baik dari gaya bermain dan sebagainya. Nah ini yang saya senang. Nah ini mungkin kemudian kan karena Jerman berhasil kemudian sukses di Eropa, nah ya diadaptasi, masuklah ke Inggris, masuklah teknologi ini ke Belgia, masuklah ke Belanda, terutama Belanda ini penduduknya sedikit.
Tapi pemain bola yang punya talenta itu banyak gitu kan. Dan gaya bermain mereka itu sudah oke. Nah, inilah yang memang harus beda ini. Jadi makanya saya itu apa ya, kalau melihat beberapa pemain klub yang punya improve dalam hal pola permainan di lapangan, maksudnya pola permainannya ini agak sedikit berbeda dan mulai mengandalkan kolektivitas dan pressing yang intensitas tinggi. Itu saya biasanya sering nonton itu. Kalau dulu ada Persebaya itu unik waktu ditangani oleh si Haji Santoso. Mereka mainnya itu main kolektif gitu kan. Ya kan, meskipun Haji Santoso bukan pelatih asing gitu. Terus kemudian ada pemain tim-tim yang kolektivitasnya tinggi seperti Dewa United itu. Ya, ini sekarang kolektivitasnya juga tinggi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada tim-tim yang punya kolektivitas tinggi meskipun bukan pelatihnya dari Brazil. Sekarang contohnya Persija. Nah, Persija ini juga pelatihnya Brazil, tapi kolektivitasnya cukup tinggi di situ. Mereka tidak hanya mengandalkan skill individu masing-masing pemain, tapi memadukan dengan permainan teamwork yang cukup kuat gitu loh. Nah, kemudian ini Persis ini juga mulai menerapkan hal seperti itu. Dan terakhir ini kan PSIM ini, tim kita ini yang mulai menerapkan itu. Nah, ini yang agak membedakan memang. Jadi sekarang ini ada dua kutub ini. Kutub tim yang memainkan sepak bola ya ala Indonesia lah. Ya. Tapi ada tim yang mulai berani memodifikasi permainan ini dengan lebih mengedepankan ke kolektivitas tim. Mungkin itu, Pak. Ya. Mungkin kalau kamu prediksi susunan pemain untuk besok melawan Arema dari PSM siapa jam yang akan turunkan? Aku baru bikin line up ini tadi sih di pos kiper, kayak besar kemungkinan masih akan Cahaya Supriyadi. Terus di pos belakang aku masang 4. Di fullback kiri Reva Adi Utama sekaligus sebagai kapten. Tengahnya tandemnya masih Yusaku sama Franco Ramos. Di kanan Raka Cahyana. Menurutku dia masih akan tetap dipertahankan. Jadi tetap pas lawan Surabaya masih dipertahankan. Iya. Terus 3 di tengah tuh kemungkinan Gulam, Seva, terus gelandang serang nomor 10-nya Zevalente. Depan itu 3, wing kirinya dari Corve, target man-nya Haljeta, di kanan Vidal. Prediksiku itu. Berarti yang berubah cuma Ratna Soe. Iya. Oh, ya. Terus ini sih kayaknya Raka nanti tidak akan se-eksplosif pas lawan Persebaya kemarin karena ya tadi mungkin Arema buru gol, terus depan tengahnya Arema cukup solid dia. Paulinho ya. Paulinho, bagus. Paulinho. Terus Dalberto tuh kan sebenarnya dia tidak terlalu gesit kan sebagai nomor 9, tapi nyari ruang sama penyelesaiannya klinis banget, itu bagus itu. Kemarin hat-trick kan dia pinter nyari ruang. Tapi maksudnya kan dia agak berisi gitu. Iya. Dalberto. Agak berisi ya. Oh, gempal gitu loh. Tapi nyari ruangnya bagus banget. Ya paling itu sih kalau prediksi startingku. Arema aku juga udah bikin tapi nggak apa lagi. Arema backnya banyak, istilahnya banyak berumur ya. Kan usia 30-an ya. Betul. Gimana Pak? Apakah bisa dimanfaatkan oleh pemain penyerang PSIM yang notabene secara usia mungkin ya lebih muda, lebih tenaga? Ya harus bisa, Pak. Jadi kalau memang melihat kondisi seperti itu, berarti kan harus pinter-pinter mengeksploitasi lebar lapangan sebenarnya. Karena kemarin waktu pertandingan melawan Persebaya itu, PSIM ini masih berkutat total di babak pertama ya. Berkutat pada lapangan tengah aja, dan serangannya itu vertikal gitu. Vertikal maksudnya bukan vertikal long ball ke depan, enggak, cuma vertikal itu melewati tengah gitu kan, sentral ini. Jadi sayap-sayapnya ini ya sayapnya pegang bola, tapi mereka lebih banyak masuk gitu kan. Tidak memanfaatkan lebar lapangan, mengeksploitasi di situ terus gitu kan. Maksudnya mayoritas mereka sayapnya begitu dapat bola, mereka tidak penetrasi ke depan lewat lebar lapangan, tapi mereka lebih bermain masuk gitu loh. Maksudnya inverted masuk ke lapangan tengah yang lebih dalam gitu kan. Jadi, nah ini yang sebenarnya diinginkan si sama Hasdal.
untuk bisa menguras fisik dari pemain-pemain Arema yang punya usia sudah cukup senior ya, di atas 30. Kalau di atas 30 ya cara mainnya memang harus bagaimana kita bisa menerapkan intensitas yang sangat tinggi gitu kan, jadi nggak kendor. Nah, dan intensitas tinggi ini sudah diperagakan oleh PSIM sebenarnya. Gol PSIM itu kan muncul di menit-menit akhir. Saat pemain-pemain Persebaya ini udah kecapean. Betul. Saat pemain belakang Persebaya yang juga mayoritas usianya juga cukup senior kan, semua sudah fokusnya udah hilang. Gara-gara apa? Ya gara-gara capean. Iya, karena capek. Apalagi sayap-sayap lincah PSIM ini kan mungkin bisa dimanfaatkan besok. Ada Corvi, kemudian ada Vidal. Vidal ini juga cukup bagus. Ya kan? Dan kenapa PSIM itu harus memanfaatkan sayap? Karena PSIM selain punya sayap-sayap yang punya kualitas skill yang cukup tinggi, mereka punya Zé Valente. Zé Valente ini dalam sepersekian detik dia itu bisa memindahkan bola dari ujung sisi lapangan sebelah kiri ke ujung lapangan sebelah kanan. Dia tuh bisa. Dan umpannya ini sangat presisi. Betul. Itulah sebenarnya kenapa kok kemarin Gastel itu sangat menyayangkan. Di babak pertama PSIM itu nggak berani memanfaatkan lebar lapangan karena PSIM punya kualitas playmaker yang cukup bagus untuk memindahkan bola sebenarnya. Nah mungkin besok salah satu cara untuk menguras energi dari pemain-pemain Arema ya seperti itu, sehingga nanti Paulinho itu bukan pemain winger bah. Ya winger. Karakternya sama seperti Bruno Moreira tapi dia lebih halus. Pemain winger yang menggunakan nomor punggung 9. Ini Misalkan 7. kalau PSIM ingin mematikan wingernya ini, Paulinho ini, otomatis dia harus disibukkan untuk membantu pertahanan di sebelah sayap gitu. Press terus, force terus sisi lebar lapangan, kedua sisi dari pertahanannya si Arema ini. Itu pasti otomatis Paulinho dia nggak bisa berleluasa. Tapi kemungkinan PSIM ini kan punya pengalaman meredam winger-winger cepat dari Persebaya. Malik Rizaldi bisa mereka redam. Bruno Moreira itu juga bisa mereka redam. Kemudian Gali Freitas itu juga bisa diredam oleh pemain-pemain belakang ataupun winger-wingernya dari PSIM. Nah, kita harapkan ya semoga besok tidak anti klimaks gitu kan. Takutnya kan gitu. Ya kan kita sudah menggebu, wah ini menang ternyata. Waduh ternyata anti Kali kayak saudara muda jadi puji-puji saya kalah. Yang menarik gini Mas, aku lupa ngomong tadi. Statementnya Razi itu kemarin pas wawancara adalah sebenarnya yang harus bukannya kemarin nggak bersyukur atas kemenangan dari Persebaya, tapi yang secara optimistis, percaya dirinya tinggi, ya laga lawan Arema ini harus menang. Justru yang lawan Persebaya di match perdana itu kayak nanti dulu saja. Iya. Tapi karena kemarin udah menang jadi tren positif ya ini harus dilanjutkan dengan tren yang lebih positif lagi gitu. Oke, head to head kok antara Dalberto dan Helzeta Pak. Mana yang lebih unggul? Kalau dari sisi kita bicara jumlah gol, ya tentu Dalberto ya. Tapi kalau dari cara bermain, gaya bermain, ya masing-masing punya kelebihan. Dalberto ini kalau saya sebut pemain yang licin dan nakal gitu dalam tanda kutip di dalam lapangan dia nakal gitu kan. Nakalnya dalam artian apa? Dalam artian yang positif. Ya dia usil bisa gitu kan. Memancing emosi lawan juga bisa, tapi skillnya juga oke. Kayak Fahmi bilang bahwa dia pintar menempatkan posisinya dia betul ya kan, benar gitu. Dan kemudian finishingnya juga cukup bagus. Klinis banget ya. Ya dia bisa satu peluang satu gol dia bisa. Nah kekurangannya Helzeta finishingnya itu yang masih jadi tanda tanya itu loh Pak. Mungkin kalau bola-bola atas dua pemain ini hampir sama. Dalberto juga sering cetak gol dari bola-bola kepala. Helzeta juga sama. Cuma Helzeta ini kan belum teruji, maksudnya dia belum memecahkan pundi-pundi golnya dia. Dia harus pecah telur dulu untuk cetak gol. Itu sangat penting bagi striker. Kalau itu striker itu problemnya cuma satu, cetak gol. Ya kan? Tugasnya striker kan cetak gol. Dia kan nggak ditugaskan untuk bertahan di belakang atau jadi kiper gitu kan. Dia itu
poin terbesar dari seorang striker adalah mencetak gol. Ya. Kalau dia belum mencetak gol, ya belum bisa dia katakan bahwa striker ini bagus. Ya. Nah, kalau dilihat dari ungkapan itu, dari head to head, ya jelas Dalberto di atas segala-galanya dari Alcita. Karena dia cetak 3 gol. Apapun kondisinya ya. Yang namanya striker memang tugasnya cetak gol. Itu Bang ya. Kalau head to head nih antara Muhammad Satrio dan Adi Satrio ya. Cahya. Adi Satrio sama Cahya. Ya, di atas kertas aku harus mengakui Cahya lebih oke sih dari Refleks. Dan kayaknya yang semoga ini benar terjadi ya tadi ya, karena faktor usianya back Arema tuh udah 30 plus. Jadi semoga bisa dieksploitasi dari berbagai sisi atau dari berbagai lini, terus bisa lebih apa ya? Ya intinya gini, yang mau aku kutip dari Yusaku kemana, aku juga sempat wawancara sama dia. Positioningnya dia sama Franco Ramos tuh sudah terbagi dengan cukup optimal. Jadi Franco Ramos itu dia yang mengamankan bola-bola atas dari set piece, dari long ball. Terus Yusaku tuh bagian nyapu dari clearance, tendangan-tendangan atau true pass. Itu porsi pembagiannya mereka udah jelas. Dan harapanku dua-duanya bisa tampil besok. Kalau Yusaku confirm bisa tampil, Franco kan ya sempat mengalami masalah sedikit, tapi semoga bisa tampil. Dan kalau dua-duanya tampil, kipernya Cahya menurutku bisa clean sheet harusnya. Amin. Pak Nanto, prediksi besok Pak, kira-kira secara persentase? Ya persentase kalau mau mengunggulkan PSIM itu Saru dalam artian dia tim promosi gitu kan. Kalau tidak mengunggulkan PSIM juga tambah Saru karena dia bermain tuan rumah. Kalau ibaratnya kita lihat ya, kalau kita senang main tebak-tebakan ya, kita kan lihat tuh apa namanya bursa tim unggulan gitu kan. Biasanya kalau tim tuan rumah itu memang diunggulkan, dia punya keuntungan gitu. Ya, apalagi kemarin baru menang ya. Tapi kemudian ada handicapnya, ada kekurangannya ya, dia tim promosi gitu aja. Terus berikutnya itu ada poin-poinnya berapa itu loh Pak, di jumlah itu nanti kemudian jadi persentase berapa. Kalau menurut saya ya seri itu udah bagus, 50-50. Menurut saya masih 50-50 karena kita juga nggak bisa mengunggulkan Arema meskipun Arema itu tim dari Liga 1 ya kemarin ya. Tapi kan yang tuan rumah ini kan si siapa namanya? PSIM. Dan poin PSIM juga hampir. Dan kalau dilihat dari pertandingan sebelumnya, poin PSIM itu jauh lebih tinggi dibanding Arema karena dia menang di kandang gitu kan. Nah itu loh yang ya utak-utik bursa kan seperti itu gitu. Itu Pak. Aku nggak memprediksi tapi ini berharap ya PSIM menang 2-1 mungkin. 2-1. Ya. Berarti kebobolan 1. Ya. Nah jadi clean sheet dok. Ya tapi menang. Amin. Ada lagi Pak? Tapi di jam 3:30 ini. Cukup. Habis ini aku preskon. Karena jauh juga 1 jam ya. 1 jam dari Condong Catur ke SSA. Stadion Sultan Agung, Stadion Pacar kata Kopong. Nanti kalau ketemu Kopong di sana diajak juga nih. Siap. Ya kan? Suruh dia kenalan sama si Hastel karena dia ngefan berat sama Hastel itu kan. Dia main jalur tanda tangan nih. Tanda tangan nih Hastel gitu. Oke ya, sekian dulu ya podcast kita untuk hari ini. Dan jangan lupa jaga kondisivitas di laga besok. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.